Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang berada di gereja ini. Sebelum ibadah dimulai, kami akan menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Selama ibadah berlangsung, jemaat dan pelayan diwajibkan memakai masker dan pelindung wajah, serta dimohon tidak mengaktifkan telepon genggam. Di hari Minggu ke-7 sudah Pentakosta ini, sebagai warga sidi jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karyatif di dekat ataupun jauh. Pada tanggal 1 Juli 2021, kita bersyukur di hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB. Dan pada tanggal 4 Juli 2021, hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Helen Luhulima Hukom. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Tertulis dari 1 Korintus 15 ayat 17, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti. Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristus kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini 1 Korintus 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah nas pembimbing. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memuliakan dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya, dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Telah kutemukan dasarku, tempat berpaut jagatku. Kekal yang berpegang membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan yang dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Bacaan kita dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius pada pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 bacaan hari ini. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkan Injil Kristus ini. Berdoa kita semua. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru di hari ini, yang di dalamnya kami boleh datang di dalam persekutuan ibadah hari Minggu.
Sebentar lagi kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Topanglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama di saat ini. Dan firman Tuhan itulah yang memberikan pengertian yang baik, pemahaman yang benar tentang doa sebagai sarana komunikasi kami bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus, mulai awal pemberitaan firman Tuhan sampai selesai disampaikan. Juga hamba-Mu yang berkata-kata, topanglah kami dalam hikmat-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, Oma Opa, khususnya di masa pandemi seperti ini, pastinya yang paling harus kita perhatikan adalah kesehatan, supaya kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Bapak Ibu semua sudah vaksin? Semua ini? Puji Tuhan ya. Sebab vaksin pertama dan vaksin kedua itu sangat penting untuk melindungi kita, dan juga untuk melindungi yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Kita peduli juga untuk keselamatan mereka selain diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 dalam bacaan kita ini berbicara soal doa. Doa adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat ketika kita dilanda oleh bencana non alam ini ya, pandemi COVID-19 ini baru kita semakin gencar berdoa, tapi sebelumnya kita percaya bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari kehidupan doa. Karena doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Berbicara soal komunikasi, pastinya yang ideal adalah
harus ada timbal balik, dua arah. Kalau kita hanya berkomunikasi satu arah, maka kita tidak dapat umpan balik, ya, hanya monolog gitu, berarti bukan dialog. Sementara doa itu berbicara juga soal dialog. Bagi kita sebagai manusia, doa sebagai dialog antara kita dengan Tuhan. Tetapi apakah sungguh demikian? Karena secara ideal tadi saya katakan harus ada dua arah. Yang menyampaikan pesan, lalu kemudian yang menerima pesan, dan yang menerima pesan ini akan umpan balik lagi kepada yang memberikan pesan. Nah, itu baru dua arah. Tetapi di dalam doa, komunikasi secara vertikal kita lihat hanya satu arah saja, karena Tuhan kan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Bagaimana kita bisa mendefinisikan doa itu sebagai saluran komunikasi antara kita dengan Allah? Dari sejak kecil kita diajarkan untuk berdoa. Dan pemahaman tentang doa itu kemudian semakin bertambah seiring umur. Bagi anak kecil misalnya Bapak Ibu, doa itu adalah sarana untuk meminta. Kita pahami karena mereka belum mengerti konsep doa itu sebenarnya. Saya berdoa karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Biasanya konsep anak-anak lebih kepada soal permintaan sesuatu, permohonan sesuatu pada Tuhan. Seiring umur kemudian kita memaknai doa tidak lagi seperti itu. Doa itu juga sarana kita menyembah Tuhan selain pujian, selain nyanyian, selain juga puasa yang kita jalankan. Itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan lagi sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada seorang yang menulis artikel tentang doa mengatakan demikian. Di awal saya memahami doa itu adalah sebuah permohonan kepada Tuhan. Akhirnya menjadikan Tuhan itu sebagai tukang servis. Ada kerusakan sesuatu di dalam diri kita, persoalan di dalam diri kita telepon, Tuhan bisa nggak perbaiki yang menjadi kerusakan saya, kebutuhan saya, keperluan saya. Kita jadikan Tuhan itu sebagai tukang servis. Keadaan darurat datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Bagi ibu-ibu yang punya mesin cuci yang sudah bunyi begitu ya, udah waduh ini kok kayaknya menuju ke arah rusak nih, itu pasti teleponnya tukang servis mesin cuci, ya, bukan kemudian telepon dokter kan, nah salah. Tapi yang benar-benar ahli menangani mesin cuci. Nah kita jadikan Tuhan itu sebagai tukang servis. Sekali-sekali kita panggil dalam keadaan gawat, dalam keadaan darurat. Dan yang menuliskan artikel doa ini katakan, disitulah saya kemudian memaknainya dengan sesuatu yang sudah tidak boleh seperti itu lagi. Tuhan itu bukan tukang servis yang kita panggil sewaktu-waktu ketika kita perlukan. Tetapi Dia Allah. Allah yang sepatutnya kita sembah, kita puji. Nah, selanjutnya dalam pemaknaan doa itu, Bapak Ibu Saudara, disampaikan oleh Yesus sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-11, mintalah, carilah, ketoklah. Ada 3 hal yang kita lakukan ketika kita berdoa. Bukan sekedar mintalah, tetapi disambung dengan satu kata, carilah.
Dan yang kemudian terakhir adalah ketoklah. Pemahamannya lebih dalam dan lebih sempurna. Bukan sekedar tadi yang saya katakan konsep anak-anak yang menjadikan Tuhan itu seperti center class yang suka memberi. Tapi lebih daripada itu, bukan lagi sekedar tukang servis. Ketika kepadanya kita meminta sesuatu, tetapi doa itu sesungguhnya adalah dialog. Sarana komunikasi bagi kita. Tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Saudara, Yesus pada ayat selanjutnya mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya bahwa di dalam doa mengandung begitu banyak unsur. Bukan sekedar permintaan atau pengabulan doa yang kita harapkan dari permintaan yang kita lakukan, pohonkan kepada Tuhan. Tetapi doa sesungguhnya adalah berbicara soal keheningan hati. Ketika kita sudah memanjatkan doa, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengosongkan seluruh kehidupan kita agar Roh Kudus menanggapi doa kita. Karena seringkali yang dilakukan oleh manusia adalah ketika sudah berdoa, tapi masih saja selalu diliputi oleh berbagai suara-suara yang membuat doa itu menjadi sia-sia. Sehingga Tuhan tidak leluasa berbicara kepada kita. Hal doa bukan sekedar apa yang kita panjatkan dan kita pohonkan, tetapi tadi saya katakan soal keheningan hati. Setelah berdoa menjadi tenang. Dan kita meminta Roh Kudus sepenuhnya hadir di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan hal yang baik itu, mengheningkan seluruh pikiran kita, mengosongkan seluruh kehidupan kita, maka disitulah Roh Kudus akan bekerja dengan berbagai cara sehingga kita akhirnya memahami bahwa doa itu selalu dijawab oleh Tuhan melalui berbagai hal yang ada di hadapan kita, dan indah pada waktunya, bukan pada waktu dan rencana manusia, tetapi indah dalam rencana Tuhan bagi setiap kita. Ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari kita sungguh-sungguh memaknai doa itu dengan hal yang benar. Tadi saya katakan di atas, jangan lagi tempatkan Allah itu hanya sebagai pihak ya, yang kita tuntut untuk dapat memberikan apa yang kita mau dan kehendaki. Tapi tempatkan dia di dalam doa dengan kepasrahan dan penyerahan diri secara utuh. Baik melalui tadi yang saya sampaikan keheningan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita perjuangkan karena tidak mudah. Seringkali kita berperang dengan pikiran-pikiran kita dan perasaan-perasaan kita yang kemudian semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Keheningan itu dibutuhkan di dalam doa. Sehingga tanggapan Roh Kudus itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Melalui kesadaran diri, kita akhirnya mengerti apa jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Dan kesadaran itu dibangun ya, oleh setiap cara dan jalan Tuhan. Mungkin saja lewat orang lain. Mungkin sama sekali kita tidak kenal. Atau mungkin saja dari pihak yang kita anggap selama ini tidak dapat memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata dia memberikan
penguatan, dan disitulah jawaban Tuhan nyata. Melalui firman-Nya. Ya. Ketika kita berdoa, maka kita meminta Roh Kudus itu untuk memampukan kita menerima sabdanya. Peperangan batin yang ada di dalam kehidupan manusia itu seringkali menjadikan firman Tuhan itu tidak sesungguhnya hadir di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita jadikan kehidupan doa ini menjadi sesuatu yang benar. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Yesus menggambarkan Allah sebagai Allah yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, Opa, Oma, Tante dan Om di sini punya pengalaman iman yang lebih daripada saya. Dan berbicara soal doa itu, kita dapat memberikan kesimpulan sekali lagi bahwa disitulah sarana penguatan dan penghiburan dari Tuhan terjadi. Dari hari ke hari semakin dewasalah kita, maka kehidupan doa tidak lagi sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi di situ menjadi suatu sarana kita menyerahkan seluruh diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Dan itu hanya melalui doa. Dan ketika terjadi, kita bisa melihat dari pengalaman iman yang lalu, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dari doa yang kita naikkan. Keheningan hati, penyerahan diri secara utuh di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita ada di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mari kita maknai doa dengan lebih baik lagi. Tidak usah menggurui Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kita, karena sesungguhnya dari sejak di dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia punya rencana yang terbaik bagi kita semua. Tidak untuk membinasakan dan mencelakakan kita. Tapi kita diutus menjadi pewarta misi keselamatan Allah juga bagi dunia ini. Itu rencana Tuhan bagi setiap kita, saudara-saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti berikan itu bagi kita. Masa pandemi menjadikan kita mengubah pandangan kita dari segi relasi dengan Tuhan menjadi lebih baik lagi daripada sebelum pandemi. Dan itu rencana Tuhan. Tuhan inginkan bahwa kita ada di dalam jalan kebenarannya. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, khususnya pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita, maka sekali lagi kita pahami, Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah. Dan pemahaman inilah yang menarik kita semua untuk berserah dan pasrah terhadap Dia. Masa pandemi yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, setiap hari ada kabar duka yang membuat kita semakin bertanya-tanya, mungkinkah giliran kita? Nah, maka doa menjadi sarana bagi kita sekali lagi untuk berserah. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka semua yang telah pergi mendahului kita. Mereka diberikan tempat yang terbaik. Demikian juga ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka jadikan doa sebagai sarana yang tidak bisa ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Media yang tidak bisa
terabaikan di dalam seluruh kehidupan kita. Dari doa, kita juga belajar untuk berempati. Kalau Allah saja tahu apa yang terbaik bagi kita, mengapa kita juga tidak membuat yang terbaik untuk sesama? Dalam hal penopangan, dukungan doa juga bagi mereka. Itu yang dituntut oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus memaknai doa, tadi saya katakan, dengan lebih sempurna. Di dalam doa, sesungguhnya terjadi komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Tapi cara Tuhan menjawab, sekali lagi, di luar nalar kita. Tidak bisa kita batasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, tidak bisa. Berkat-berkat yang dari Tuhan pun tidak bisa kita batasi. Karena itu Yesus pernah menyampaikan di dalam Injil, tidak perlu khawatir tentang hari esok. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Jangan batasi berkat Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja, Tuhan suapi. Bunga-bunga di ladang saja, Tuhan berikan perkembangan dan juga keindahan lebih daripada apa yang dimiliki oleh Salomo sebagai raja yang terkaya yang pernah ada di dalam dunia ini. Apalagi kita. Sekali lagi, jangan batasi berkat Tuhan. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan doa itu menjadi sebuah sarana untuk kita semakin lebih mendekatkan diri dengan Dia. Menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya Dia atur seluruh jalan kita. Itu saja yang bisa kita lakukan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus juga yang akan kita terima ini, kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah bagi kita ke depan. Tapi yang pasti kita akan tetap terus berjalan. Dan badai pasti akan berlalu. Satu harapan kita bersama. Hari ini kita juga kembali merayakan Yayasan Kesehatan dan juga Yayasan Pendidikan GPIB yang sudah berdiri 40 tahun dan 19 tahun. Mereka dipakai Tuhan juga untuk menjadi sarana memberikan pendidikan dan juga kesehatan bagi warga GPIB dan seluruh masyarakat Indonesia. Cara Tuhan mengasihi kita melalui yayasan-yayasan ini, hari ini kita rayakan kembali dengan syukur. Tuhan akan senantiasa memakai setiap umat manusia, baik yang mengasihi Dia atau yang tidak mengasihi Dia, untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Bagi kita yang telah menerima terang firman Tuhan, maka mari kita lakukan selama masih kita diberikan kesempatan hidup apa yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Sekalipun hanya kecil, sederhana, tapi sekali lagi Tuhan perhitungkan itu. Di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan yang spektakuler ataupun hal-hal yang besar untuk menolong orang lain, tetapi minimal mendukung mereka di dalam doa saja. Itu suatu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Berdoa untuk semua korban COVID-19 ini yang masih terpapar, masih isolasi mandiri di rumah, masih di rumah sakit. Berdoa semoga Indonesia sembuh dan Indonesia bangkit kembali. Ya. Mari kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita ini dengan semangat, dan kita percaya yayasan pendidikan ya. Kita punya Yapendik di Sungai Liat. Sekarang juga ya keadaannya sangat memprihatinkan. Di TK itu hanya 5 orang yang mendaftarkan anaknya. Bayangkan Bapak Ibu, karena saking takutnya. Bisa bayangkan keadaan guru-guru di sana. Bersyukur BP Mupel telah lama membantu Yapendik dengan iuran-iurannya. Karena itu persembahan-persembahan dari jemaat itu bukan hanya sekedar ya untuk operasional semata di jemaat kita, Bapak Ibu. Apa yang kita berikan itu menghidupkan mereka. Pendidikan, Yayasan Pendidikan GPIB khususnya di Sungai Liat, di wilayah Mupel kita ini. Demikian juga untuk Yayasan Kesehatan. Banyak
anak-anak Pospelkes yang disekolahkan untuk menjadi bidan, perawat oleh Yankes. Ya. Dan salah satunya adalah bagaimana jemaat-jemaat turut berkontribusi. Karena itu persembahan-persembahan kita sebenarnya menghidupkan ladang pelayanan Tuhan dimanapun. Diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk mendukung mereka. Dan itu adalah juga wujud dari apa yang kita doakan kepada Tuhan. Agar damai sejahtera Tuhan itu boleh dirasakan semua umat. Percuma kita naikkan doa agar damai sejahtera Tuhan itu hadir bila kita sendiri tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita harapkan dan kita doakan. Tapi kita percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Ya, manusia tidak bisa melakukan, Allah sanggup. Biarlah firman Tuhan ini sungguh mendorong kita bersama untuk bukan sekedar meminta saja berkat dari Tuhan, tetapi kita meminta Tuhan supaya kita dapat menjadi saluran berkat baginya. Tuhan pasti mampukan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Amin. Mari kita mempersiapkan untuk rumpun sakramen perjamuan kudus. Matius 26, penetapan perjamuan. Saya bacakan. Ayat 26 sampai 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Dengarkanlah penjelasan sebagai berikut. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup untuk bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur agung, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran
yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita berdiri. Bagi oma opa yang tidak sanggup berdiri, tidak apa-apa, duduk saja. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara-saudara. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima roti dan anggur. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelam.
duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Kristus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Mari kita sampaikan salam secara namaste saja seperti ini. Damai sejahtera bagimu, di kanan dan kiri saja. Ya. Bapak Ibu sudah siap? Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami sudah boleh melayankan sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur telah kami terima dengan iman yang terarah kepadamu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh berharga di matamu, baik hidup dan mati kami. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh memaknai hidup dengan lebih baik lagi. Berkati setiap kami, keluarga kami, yang saat ini bergumul dan berjuang di masa pandemi ini Tuhan, agar kami boleh tetap sehat dan kuat. Dan dalam hikmat Tuhan kami boleh berjalan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berkati gerejamu, agar tetap tegar dalam mendampingi umat Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan apapun, biarlah itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi namamu dan juga bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, topanglah mereka Tuhan saat ini yang berjuang untuk melaksanakan proses vaksinasi di seluruh Nusantara, agar kami boleh kebal terhadap virus yang jahat ini, sehingga kami juga boleh melindungi kelompok yang lemah. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk taat padamu ya Tuhan melalui pelaksanaan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami belajar peduli untuk keselamatan orang lain. Berkati Kepulauan Bangka Belitung, agar Satgas COVID
boleh bertugas baik di tingkat pusat maupun sampai ke mupel dan jemaat, untuk boleh memberikan sosialisasi, edukasi kepada seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah kuatkan, yang bergumul berduka Tuhan hiburkan. Kuatkan kami dalam langkah kami yang lemah ini Tuhan. Dan kami berterima kasih hari ini kami boleh belajar tentang doa. Kami akan tetap memaknai doa dengan lebih baik lagi, untuk tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi doa menjadi sarana bagi kami, menguatkan kami dalam menjalankan dan melakukan kehendak Allah di kehidupan di dunia ini. Berkati Apendik Yankes GPIB yang telah berkiprah 40 tahun dan juga 19 tahun di bumi pertiwi ini. Pakailah mereka secara luar biasa ya Tuhan, khususnya di keterbatasan masa pandemi ini. Agar mereka boleh tetap menjalankan tugas pengutusan untuk melakukan kebaikan-kebaikan melalui ilmu pendidikan dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan saat ini ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, agar mereka boleh sembuh kembali. Berkati para tenaga kesehatan yang berjuang sekalipun mereka telah menjadi korban selama masa pandemi ini Tuhan. Tidak sia-sia pengorbanan mereka. Biarlah kami juga menghormati mereka Tuhan, untuk peduli terhadap orang lain, untuk menjaga kesehatan diri kami, demi keselamatan juga bagi sesama. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepekan lamanya di hadapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk tidak khawatir dan tidak cemas terhadap hari esok. Karena Tuhan sesungguhnya Sang Pemberi hidup. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh pelayanan selanjutnya di jam 9 dan jam 5 sore. Agar kiranya cuaca yang baik mendukung kami untuk pergi beribadah. Demikian juga yang ada di rumah-rumah, tidak kekurangan sukacita dalam melaksanakan perjamuan bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa, untuk semua yang bertugas di jam pertama ini, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pengucapan syukur. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Kita harus
bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan, berbagi berkat yang berasal darimu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Minggu 11 Juli 2021. 1. Ibadah Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 7, pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Pelayanan Perjamuan Kudus ke rumah-rumah akan diprioritaskan bagi jemaat yang sakit. 2. Ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat GP dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 18.30 WIB di gereja. 3. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putra, anak kedua dari keluarga Bapak Yorim Bonat pada hari Rabu 7 Juli 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Tim kerja utus sambut pendeta Ketua Majelis Jemaat. Berdasarkan surat tugas nomor 2160-MJ-MD-7 tentang tim kerja utus sambut pendeta Ketua Majelis Jemaat, maka telah ditetapkan: 1. Anggota pelaksanaan harian Majelis Jemaat. 2. Seluruh koordinator sektor. 3. Diaken Theodor Marbun. 4. Diaken Lohendra. 5. Diaken Yuliana Seran. 6. Diaken Agustinus Nitsae. 7. Diaken Ferdinand Tauho. 8. Penatua Managam Siregar menjadi anggota tim kerja utus sambut pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. 5. Baptisan Kudus Anak. Sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 17 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan anaknya, agar dapat menghubungi
majelis jemaat di sektor masing-masing atau langsung ke kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi surat nikah orang tua, gereja, dan catatan sipil 1 lembar, pas foto calon baptis ukuran 3x4 berwarna 2 lembar, dan mengisi formulir baptisan kudus. Pendaftaran paling lambat sampai tanggal 13 Juli 2021. 6. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 7. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan dan kehadiran kita, terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Kidung Jemaat 426 sebagai nyanyian pengutusan. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Perjamuan ini perjamuan yang kita lalui bersama terakhir selama 2 tahun bertugas di sini. Bersyukur kepada Tuhan kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara-saudara juga yang di rumah-rumah. Saya sungguh berharap oma, opa, tante, om semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, ya, bersemangat untuk menjalani walaupun tidak mudah bagi kita kurang lebih 1 tahun lebih ini. Tapi percayalah Tuhan Kepala Gereja
akan tetap membuat gerejanya tetap berdiri dan tidak pernah ditinggalkan. Pelayanan ini akan tetap terus berjalan sampai Tuhan datang kembali. Segenap kami yang bertugas, baik prokantor, organis, tim multimedia, dan juga presbiter bertugas, mengucapkan selamat hari Minggu dan terimalah salam persekutuan dari kami. Tuhan memberkati.